Nyari anak saya. Ya Allah, udah pada jatuh belum di sana tuh. Manusia 4.000. Sedih banget ngelihatnya. Kayak begini nih pelayanan di Indonesia. Jika Anda mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai penjahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, postingan kemarin saya tentang kondisi penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta yang sengsara, lahir dan batin. Saya kira ya, secara lahir mereka fisiknya capek, lelah dan sebagainya. Secara batin mereka diselimuti oleh rasa kesal, mungkin marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seperti yang diviralkan oleh seorang perempuan atau ibu yang itu, mereka ada yang dari Jumat malam, bahkan dari kemarin. Dan itu video ternyata Sabtu harinya. Dan kemarin juga saya bacakan berita bagaimana Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, marah besar dan menyebut si ibu tadi menyebarkan berita yang tidak benar, gosip dan sebagainya. Bahkan dalam berita yang saya maksud itu juga dia memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya Fadil Imron untuk melakukan tindakan yang terukur. Nah, kemarin saya bahas terukur tuh maksudnya apa? Siapa yang ngerti dengan terukur? Karena ketika Fadil Imron memberikan keterangan pers pada tanggal 7 Desember 2020 terhadap terbunuhnya 6 laskar, dibunuhnya 6 laskar, dia mengatakan kami telah ambil tindakan tegas dan terukur, 10 orang, 6 mati dan 4 lainnya melarikan diri. Jadi tegas dan terukur menurut Fadil Imron adalah dibunuh. Nah, kalau Luhut memerintahkan kepada Fadil Imron untuk melakukan tindakan terukur, nah terukurnya seperti apa? Kalau plus tegas dan terukur berarti ada kemungkinan suruh bunuh. Tentu tidak mungkin Luhut memberikan seperti itu. Tapi terukur itu apa juga kita nggak tahu. Nah, saudara kan tadi di pengantar cuplikan tadi saya cantumkan, saya sertakan video di lokasi yang sama. Dan kalau mendengar suaranya saya kira perempuan yang sama juga yang merekam. Tapi menurut saya pemandangannya jauh lebih dramatis ya. Orang betul-betul bergeletakan di jalan, di lantai ya, di lantai ada anak kecil, bahkan ada bayi, orang berjubel di situ. Di sebelahnya ada troli tempat tas, bungkusan, buntelan dan lain-lainnya. Dan mereka sebagian besar adalah para TKI yang baru pulang dari luar negeri karena masa kontraknya habis, ya kan? Dan para TKI itu yang dijuluki oleh pemerintah sebagai pahlawan devisa. Tapi saya sependapat dengan si ibu tadi, apa yang terjadi langsung, tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, ini adalah bentuk penyiksaan, tanda kutip ya. Penyiksaan yang dialami oleh para penumpang luar negeri kita akibat COVID dan sebagainya itu. Dan ternyata berita kemarin itu saya buat, belum ada berita ini. Ternyata di sini ada berita yang membuat saya terutama lebih mual lagi terhadap perilaku penguasa kita, rezim kita yang kali ini di bawah perintah dari Luhut Binsar Panjaitan. Masih di kompas.com ya, judulnya begini: perempuan yang viralkan penumpang terlantar di bandara dihukum Satgas Udara. Ini alasannya. Jadi dari judulnya saja si perempuan tadi dihukum oleh Satgas Udara, maksudnya Satgas yang di bandara udara kali begitu ya. Dihukum. Bukan diapresiasi, memberikan masukan, saran dan sebagainya, justru dihukum. Bagaimana hukumannya? Kita baca beritanya ya. Ini
Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta menghukum seorang penumpang yang merekam kondisi para penumpang dari luar negeri yang terlantar. Perempuan itu merekam penumpang dari luar negeri yang sedang menunggu karantina kesehatan. Belakangan diketahui peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 Desember. Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Letkol Agus Listiono, berujar pihaknya memberikan hukuman karena perempuan itu ogah dikarantina kesehatan di hotel. Jadi karena tidak mau dikarantina kesehatan di hotel, diberi hukuman. Nah, kita lihat nanti apakah SE nomor 25 tahun 2021 Satgas itu memang mengharuskan, mewajibkan, mengkudukan setiap penumpang dari luar negeri yang bukan kategori tertentu ya tadi ya, yang bukan PMI, pekerja migran Indonesia, yang bukan mahasiswa yang pulang kuliah dan sebagainya, khususnya para turis harus wajib di hotel. Atau seperti kata si ibu tadi, bahwa sebagai warga negara dia juga berhak mendapatkan karantina di hotel, di Wisma Atlet maksud saya ya. Lalu katanya begini, terus saya berikan punishment terhadapnya, dia yang memviralkan karena dia tidak mau dikarantina di hotel, ujar Agus pada awak media Senin. Perempuan itu diketahui merupakan wisatawan sehingga dia seharusnya menjalani karantina kesehatan di hotel yang berbayar. Apakah begitu? Apakah begitu? Nyari anak saya. Dari mana ibu? Tidurnya sampai tidur sambil duduk ya. Sedih banget ngeliatnya. Pengalaman nih. Pengalaman ya. Kayak begini nih. Pelayanan di Indonesia. Malu sama orang bule. Malu ya. Kalau udah kelaparan pun sempat juga diviralkan. Sengaja mbak, biar pada melek orang pemerintahnya. Bener nggak? Ya saya yang kejang, Ada kejang-kejang. Insya Allah anak-anak kecil, anak bayi. Ya tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Apa yang mempersulit ya? Sulitnya di mana ya? Mereka juga kerja nyari makan di luar negeri. Masya Allah. Ini mbak cantik ngapain nih? Susah. Cari Indomie aja susah. Tanya tuh mbak tuh. Tuh mbaknya tuh. Titip ke mbak itu aja. Gak bisa ya mbak pesen Indomie atau apa gitu? Nah saudara sekalian, ini sungguh-sungguh tidak bisa diterima akal sehat kita ya. Ada orang warga negara Indonesia yang berbaik hati memberikan masukan, saran, memberikan fakta-fakta di lapangan bagaimana terlantarnya para penumpang tadi. Dia lengkapi dengan video, ada audionya, ada gambarnya, visualnya ya. Tapi bukannya diapresiasi, justru mendapat hukuman, di-punishment kata si Letkol Listiono tadi. Nah, Anda bisa bayangkan nggak bahwa kalau penelantaran, nah ini ya,
Kalau penelantaran warga negara oleh penguasa adalah sebuah kejahatan, dan saya setuju itu kejahatan. Karena apa? Karena negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Betul? Itu undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Bahwa negara dibentuk untuk melayani rakyatnya. Pasal-pasal dalam undang-undang dasar 45, apalagi sebelum diacak-acak oleh amandemen yang ugal-ugalan dan brutal itu, semuanya dari pasal 1 sampai terakhir, bahkan dari pembukaan, itu semuanya untuk mengabdi, untuk menyejahterakan rakyat negara Indonesia. Nah, saudara sekalian, ini ada ungkapan dari Edward Snowden. Anda ingat Edward Snowden? Ini anak muda bule yang membuat Wikileaks ya, yang mengungkap begitu banyak dokumen rahasia dan diplomatik antar negara yang berisi tentang kejahatan negara, kejahatan penguasa kepada rakyatnya. Nah, Edward Snowden itu menuliskan suatu kalimat yang kemudian menjadi viral dan menjadi kata-kata yang sangat bermakna ya. Bunyinya begini: jika Anda mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai penjahat. Mantap nggak? Jika Anda mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negara yang dikuasai penjahat. Berada di sebuah negeri yang dikuasai oleh penjahat. Dan ini terjadi di Indonesia. Betapa banyak orang-orang yang mengungkapkan kebenaran, bukannya si pelaku mengungkap kejahatan, bukannya si pelaku kejahatan yang ditangkap, diproses, diadili, dihukum dengan seberat-beratnya, yang seadil-adilnya. Justru si orang-orang yang mengungkapkan kejahatan itulah yang dizalimi, dikriminalisasi, bahkan dihabisi. Anda masih ingat teman wartawan kita zaman dulu ya, Udin ya. Udin itu setelah dia mengungkap berita tentang korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bantul di Yogyakarta, maka beberapa hari kemudian dia ditemukan tewas. Makanya ada waktu itu istilah, nanti lu diudinkan loh, nah, gitu ya. Jadi betapa negeri ini sudah seperti kata Snowden, itu sudah dikuasai oleh para penjahat. Ini yang terjadi di negara kita. Anda masih ingat seorang guru, siapa namanya, di Sulawesi kalau nggak salahnya, Balkis apa siapa gitu ya, yang mendapatkan telepon dari kepala sekolahnya yang bernada cabul ya, melecehkan kehormatan perempuan, dan itu direkam, kemudian entah bagaimana caranya kemudian dilaporkan. Nah, rekaman itu seharusnya menjerat sang kepala sekolah, tapi justru si perempuan guru tadi yang dikriminalisasi dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Ini terjadi di negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terbaru adalah si perempuan ini, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri bisa dilakukan di lebih 105 hotel yang telah mendapatkan status Cleanline Health, Safety, and Environment Sustainability, dan berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19. Di sini kalimatnya, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri bisa dilakukan, frasa kata yang dipilih, diksi itu bisa dilakukan di lebih 105 hotel. Jadi bisa, bos, kalimatnya bukan wajib, bukan harus. Ya, pelaku karantina yang berbiaya mandiri bisa dilakukan di 105 hotel, bukan wajib. Jadi kalau si Letkol Listio tadi menghukum si ibu yang dengan dalih ini sebetulnya ya, saya katakan dengan dalih tidak mau dikarantina di hotel, maka ini sebuah pelanggaran. Dia menggunakan dasar apa bahwa seorang turis harus wajib karantina di hotel? Tidak ada. Kalimatnya bisa itu ya dapat itu tidak harus. Kalau dia mau, dia punya uang, silakan di hotel. Kalau tidak mau, ya udah dia tunggu giliran di Wisma. Dan itu disebutkan juga oleh si Listio tadi. Ya nih, saya bacakan nih kalimatnya begini. Kalimatnya begini: maka saya taruh paling belakang. Nanti setelah ada penerbangan terakhir, baru dia tak bawa. Tak itu saya, karena dia orang Jawa, Listio ya. Tak bawa ke Wisma. Itu punishment-nya, biar dia berubah, Pak Para Agus. Jadi dia ngaku akhirnya perempuan ini akan dibawa ke Wisma. Artinya dia mengakui memang tidak ada kewajiban bagi turis untuk harus karantina di hotel.
Jadi kalau dia mengatakan bahwa si perempuan ini dihukum karena tidak mau karena di hotel, itu sebuah kontradiksi pernyataannya sendiri ya. Kamu letkol Agus ya, Agus Listio ya, kamu bikin statement yang kontradiktif. Kamu bilang katanya dia dihukum karena tidak mau karantina di hotel, tapi kamu taruh di antrian belakang untuk dibawa ke Wisma. Nah, gimana coba tuh? Dan memang peraturannya tidak ada satu peraturan yang mewajibkan, mengharuskan turis harus wajib di hotel, tidak ada. Jadi betul kata Snowden tadi, jika Anda mengungkap kejahatan lalu diperlakukan layaknya sepelaku kejahatan, maka Anda berada di sebuah negeri yang dikuasai oleh penjahat. Lalu apakah negeri kita sudah dikuasai penjahat? Bayangkan. Dan seperti ini bayangkan seorang Rizal Ramli pun, dia ikut-ikutan komentar jadinya ya. Dia dalam Twitternya beberapa jam yang lalu dari Max, TKI, PMI, TKI sama-sama juga tenaga kerja Indonesia, pekerjaan migran Indonesia, jumlahnya ribuan. Jelang masa raya Natal dan libur akhir tahun, seharusnya tidak terjadi. Tidaknya terjadi dengan huruf kapital semua, tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi pelayanan di bandara yang morat-marit. Ratusan penumpang terlantar semacam bambungan, Bintuna Wisma Bambungan itu apa ya, keleleran kali ya. Lemahnya kemampuan kerja preventif, antisipatif, semua serba reaktif. Wow, ini preventif, antisipatif, reaktif, huruf kapital semua. Jadi bayangkan, kalau ini kan berawal dari marahnya Luhut Binsar Panjaitan. Dia marah karena ada perempuan yang memviralkan. Bahkan dia menuduh itu sebuah apa namanya tadi, tidak benar, kabar bohong ya. Gosip, bayangkan, gosip. Luhut ini ngerti nggak sih bahasa Indonesia gosip itu apa? Kalau dia menampilkan gambar, video dengan suara, dengan gambar yang begitu jelas, dia sebutkan tempatnya, disebut waktunya, dia ada di situ. Masa disebut gosip itu gimana? Dan Luhut dalam arogansi yang keterlaluan itu, dia memerintahkan Fadil Imron. Saya nggak tahu letkol. Kalau letkol itu berarti bukan polisi. Dia bisa angkatan darat, angkatan udara. Iya, kalau nggak salah ya, angkatan laut ya. Masing-masing kalau sebelum jadi jenderal masih pakai masing-masing. Kalau jenderal darat ya jenderal, kalau udara marskal, kalau laut laksamana. Nah, saya nggak tahu letkol Agus Listiori ini dari matra apa gitu. Artinya sebetulnya bukan lagi di bawah koordinasi siapa? Fadil Imron yang Kapolda Metro Jaya. Apakah saya nggak tahu apakah Fadil Imron sudah melaksanakan tugasnya dari Luhut itu? Saya nggak tahu juga. Ngeri sekali. Jadi kalian tentara ya, tolong deh, khususnya Letkol Agus ya, please deh. Kalian tentara tuh memang wajib patuh kepada komandan. Iya, saya tahu ada Sabta Marga bla 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 lah, saya pun nggak paham, tapi saya tahu itu ada. Tapi please deh, perintah-perintah komandan atasan itu baru bisa dan wajib kalian laksanakan kalau perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kan begitu. Tidak bertentangan dengan peraturan yang ada yang lebih tinggi. Kan begitu seharusnya. Konon katanya seperti itu. Paling tidak itu yang dikatakan Jenderal Gatot Nurmantio, Purnawirawan yang mantan Panglima TNI, waktu dia meresmikan pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kami di Bandung, Jawa Barat waktu itu. Bahkan dia mengatakan bahwa anak buah bisa membunuh komandan. Oh, gila nggak? Bukan cuma tidak mematuhi perintah atasan, bisa membunuh komandan atasannya kalau memang itu diperlukan. Yaitu ketika si komandan melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Gila nggak? Saya bilang, yang benar mas. Karena beberapa kali saya ulang lagi dalam sebuah wawancara saya, yang benar mas, sampai membunuh komandan. Loh, itu Letkol Untung kan dibunuh oleh anak buahnya. Karena Letkol Untung mengkhianati Pancasila. Oh iya, benar juga. Itu kan Saparjo apa siapa itu, Panglima Angkatan Udara yang ikut di Halim itu kan juga dieksekusi oleh anak buahnya karena dia melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dahsyat sekali ya. Buat Agus Listio, please deh, kalian jangan overacting. Yang kalian hukum itu rakyat Indonesia yang membayar gaji kalian, fasilitas hidup kalian semuanya ya. Please layani rakyat dengan baik. Kalau nggak salah ada 8 wajib TNI deh ya. Ada 8 wajib TNI harus baik dengan rakyat, jangan menyakiti hati rakyat. Kalau nggak salah begitu deh. Itu 8 wajib TNI itu menjadi ngetop lagi ketika Brigjen Tumilaan bermasalah karena membela Babinsanya yang dipanggil polisi karena melindungi tanah warganya dari pencaplokan perusahaan pengembang Ciputra Internasional di Sulawesi Utara sana ya, di Manado sana. Saudara sekalian,
Aduh, ini negeri makin amburadul ya. Ini kalau kata Rizal Ramli, ini menunjukkan kelemahnya kemampuan kerja preventif, ya, mengantisipasi, membuat pencegahan, antisipasi, dan semuanya serba reaktif, gedabak gudubuk gitu loh, reaktif. Dan ini semuanya berawal dari saya akhirnya mau gak mau menyebut lagi kepala negara kita Joko Widodo. Mas Joko Widodo, please deh kali ini please sampean berhenti dulu main medsos segala macam, selfie dulu, berhenti dulu, sampean datang lagi ke lokasi kemana-kemana, kemudian selfie bersuasembada foto, please dulu, stop dulu. Kalian tolong kali ini sampean Mas Jokowi perhatikan ini rakyat sampean, ini pahlawan devisa kalian. Katakanlah si perempuan yang membuat video itu bukan pahlawan devisa, tapi dia mengabarkan peristiwa yang sebenarnya yang harusnya kalian beri penghargaan atas jasa-jasanya. Orang ini gratis, ya, nggak dibayar oleh pemerintah untuk memberikan masukan. Bahkan wajahnya pun tidak tampak. Kalau Anda dikatakan, oh dia mengpansos gitu ya, ingin tampil ngetok, wajahnya pun nggak tampak kok, cuma suaranya saja, bisa siapa saja. Dan suatu menurut saya kezaliman kalau menghukum perempuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kalian semua, wahai penguasa, sehingga kalian bekerja benar-benar untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.